Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahran muazzaman wa syahran mubarakan mukhtassan li ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syariatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul alam al qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam wa misbahuz zalam wa abdalu rasulil malikil alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa tabi'ina li sunnatihi yaumina haza ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala bil Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallah wa shadaqa rasulun nabiyul habibil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama udah kita syukur dah kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas segala nikmat, terutama nikmat sehat nih ya. Nikmat sehat yang kita miliki hingga sekarang. Itu nikmat sehat. Alhamdulillah nikmati amanun li zawaliha. Nikmat sehat itu bakal aman kalau kita pandai mensyukurinya. Kenapa kita udah bersyukur kok belum ditambahin? Ya syukurnya belum yang dimau oleh Allah. Tapi kalau kita bersyukur sesuai dengan yang Allah harapkan, yang Allah mau, Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad. Gak bakal janji. Jadi apa? Seleb, koreksi with our personality kita. Kenapa kita udah bersyukur masih belum ditambahin? Berarti apa udah? Ada yang miss, belum yang dimau oleh Allah. Nah, gitu. Tapi kalau udah dimau oleh Allah, jaminan tuh, ya. Yang ayatnya kita udah hafal lah. Ayat penitia tuh. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum na'azabil syadid. Tuh wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yantiqu anil hawa in hiya illa wahyun. Kalau enggak percaya murtad. Kenapa? Karena kalau syukur kita beres, syukur kita apa yang Allah mauin pas. Itu kalau mau dikaji kata-kata etimologinya dalam tafsir, la in syakartum la, tuh lamnya aja bermasalah tuh. Kau cari apa? Pasti gua tambahin kalau syukur lu bener. Kalau syukur lu apa yang gua mau. Makanya orang yang pandai bersyukur udah enak, enjoy aja hidupnya. Ya. Jadi kalau ada yang belum ditambahin, seleb, koreksi, tuh masing-masing kan. Nah, gitu. Dah segitu aja prolognya. Syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan, karena kita syukur kepada Allah. Nikmat yang belum diberikan insya Allah akan diberikan. Yang udah diberikan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sekarang katanya kajian tafsir. Hadirin sekalian, kajian kita tafsir pada hari ini adalah ya udah yang pas tentang puasa. Ya ayatnya udah umum tuh. Ayat dari surah Al-Baqarah yang 182, terus 83 apa namanya? Yang udah kayak pada apal semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Semuanya tuh kita dengar tuh ayat
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang namanya kajian tafsir, saya kalau misalnya memang ini saya kasih judul karena katanya tafsir gitu, ya udah Islam apa puasa ditinjau dari berbagai aspeknya. Ini mau bikin 3 semester juga bisa, ya. Puasa ditinjau dari berbagai aspeknya. Nah, itu 3 semester, 4 semester bisa tuh, tinggal tergantung, ya. Baca kitab tafsirnya dia. Baik hadirin sekalian, ayat daripada surah Al-Baqarah itu adalah kalau satu, nanti ini satu sekarang puasa ditinjau daripada aspek hukumnya. Ntar besok dari apanya, ntar pertemuan ketiga dari apanya, ntar pertemuan keempat dari apanya, gitu. Karena waktunya terbatas, ya saya singkat-singkat aja. Puasa kalau dari segi tinjauan aspek hukumnya, ada yang puasa wajib, ada yang puasa sunat. Kalau puasa wajib udah sekarang nih Ramadan. Kalau puasa sunat udah kita banyak yang juga mudawamah, Senin Kemis, Ayyamul Bid, ya, puasa awal tahun, puasa awal bulan, akhir bulan, puasa Syawal, itu puasa-puasa sunat semuanya. Tapi kalau dikatakan puasa Ramadan itu udah wajib. Kenapa? Ya dulu sebelum Nabi hijrah belum ada puasa Ramadan. Nabi hijrah umur berapa? 53. Diangkat menjadi Rasul 40. Jadi periodisasi Mekah belum ada Ramadan. Sholat zuhur yang kayak tadi belum ada. Asar, lagi puasa. Ya. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, karena di Mekah udah nggak ada ruang lagi, sampai terakhir kan mau dibunuh. Kita di sini ceramah enak, habis ceramah makan nasi kembuli, iya kan? Habis ceramah pulang bawa amplop. Kalau lo niat ceramah pengen amplop haram, dosa lo. Tapi kalau nggak disi amplop, besok nggak datang lagi. Gitu. Udah kita nggak ada seperti ininya kok perjuangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tinjauan dari segi aspek hukumnya itu puasa Ramadan ini wajib. Dari mana dilihat? Dari ayatnya tuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, itu etimolog kutiba itu kalau kita baca tafsir ai purido, parodo yaprudu, kalau parido yupridu, kalau kataba yaktubu, kalau kutiba yuktabu. Jadi kutiba itu ai bermakna purido, diperdukan. Berbicara hukum minimal di dalam ilmu fikih itu kok yang rangin fikih 5. Al-fardu, as-sunnatu, al-haramu, al-makruh, al-mubah, minimal. Tapi kalau udah mungkin mendalam tambah lagi itu, ya, al-istihsan, marsalah, al-azimah, saddu zara'i, syar'un man qablana. Nah, ini bagi yang mendalami. Minimal yang berlaku di ini. Kisaran hukum puasa nih di sini. Kalau nggak fardu
sunat. Kalau nggak sunat, haram. Kalau nggak haram, makruh. Kalau nggak makruh, mubah. Gitu. Mana yang fardu atau yang wajib? Sebetulnya fardu sama wajib itu sama. Sama juga sholat. Al fardu war ruknu sawa. Kita sholat, rukun sholat ada berapa? Kalau di komplek 13. Kalau di santren, anak-anak santri 17. Sama. Yang bilang 13 sama dengan yang bilang 17 rukun sholat. Ada yang dikata fardu sholat, sama. Mana salah satunya? Rukun sholat adalah niat atau dan takbir dan baca Fatihah, itu rukun. Makanya wajib. Gitu. Kalau nggak kebaca, nggak sah sholatnya. Set bagaimana kita sholat tarawih, imamnya wah yang gegas gigi 4. Gitu. Yang dikatakan rukun kauli, fardu, wajib, lu harus baca. Kalau nggak baca, set kita baca Fatihahnya nggak keburu katanya. Imam udah rukuk, habisin. Ya kan? Kalau saya baru ruku subhana nggak sempat baca, kagak apa-apa nggak baca. Kita sholatnya nggak baca subhana rabbiyal azim, sah gak? Sah. Imamnya ngepot. Gitu. Tapi kalau Fatihah, kenapa? Fardu. Tadi kembali kepada fardu. Mana puasa yang fardu? Nah ini sekarang yang kita jalanin nih. Ini yang kita dari pagi pada jam 3 kita udah bangun. Jam 4 baru bangun, siangan. Ya. Jadi kalau jam 4 kita baru bangun nih. Siangan. Kenapa? Ini kita akan dari pagi sampai sekarang. Gak ada terasa rapal. Kekuatan niat tuh, kekuatan niat. Niat makanya dikatakan wajib, fardu hukumnya. Coba hari lain, bangun subuh udah kesiangan, ya, mau jalan kerja, mau jalan tugas, ngopi dulu, kayak nasi uduk nyai lagi, pakai nasi uduk nyai, pakai tempe. Tahu selesai mau jalan deh kita jalan, yang ke kantor, yang ngojek, yang ngobek, nah, gitu. Kenapa? Karena kita al harokah biha barakah, bergerak. Jam 12 udah jam makan nih, udah nagih tuh perut. Kenapa nggak ada niat? Tuh. Makanya dikatakan wajib niat. Dalilnya gitu, innamal a'malu binniyat, innamal likulli imrin ma nawa, oh udahlah. Udah sering. Gitu. Sholat gitu juga. Enggak pakai niat. Asal. Jadi begitu. Nih sekarang kita. Apalagi yang bangun jam 2 ditadarus dulu. Kalau yang enggak witir ditambahin 11 rakaat. Ya kan? Tambahin 11 rakaat. Kenapa? Karena masalahnya bulan Ramadan nih. Tudha'af kullu hasanatin. Dalam Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang saya mutalaah, kullu hasanatin, tiap-tiap kebaikan fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, ya'malu ibnu Adam, diperbuat oleh anak Adam, tudha'af. Arti tudha'af apa? Itu bilangnya bukan majhul, bukan maklum, majhul. Kalau tado'af
melipat gandakan. Kalau tudoab bacanya kalau yang ngerti nahu begitu, dilipat gandakan. Beda melipat gandakan dengan dilipat gandakan. Pasif voice dah. Ahmad memukul Zaid. Yang bonyok siapa? Zaid. Haji Udin memukul Haji Parman. Yang bonyok siapa? Haji Parman. Tapi Haji Udin, tadi Haji Udin, Haji Zainuddin dipukul Haji Parman. Yang bonyok siapa? Haji Udin. Tadi Haji Parman. Tuh, antara me dan di, awalan me dan di. Itu kalau orang-orang pesantren, orang-orang yang makan bangku sekolahan udah tahu itu. Jadi kita ditudoab nih. Jadi nggak terasa tuh kita dari jam 4 jadi setengah 3 udah makan. Kenapa? Kekuatan niat kita. Makanya niatnya hukumnya wajib. Apalagi puasa yang wajib. Kullu hasanati. Ya, tiap-tiap kebaikan di bulan Ramadan ini, ya malu ibnu Adam, segala sesuatu yang diperbuat oleh anak Adam tudoapu. Tudoapu bukan sembarangan tudoapu. Kalau hari-hari lain ngerjain 1 dibalas 10. Kalau sekarang bukan 10 lagi. Ila sab'ati mi'ati. Ada 700. Bahkan terusannya hadis tuh illa saum, kecuali saum nggak ada batasnya. Kenapa nggak ada batasnya? Wa inna sauma ajzi. Itu hadis yang lain begitu tuh. Fa inna, itu hadis ada di kitab Tambil Qulubin, boleh dibuka di dalam bab puasa. Fa innahu ajzi, gue urusannya puasa. Fa innahu li, kau dikata li kan. Kita aja juga tuh lo jangan colek tuh dia tuh tamu gue, tuh urusan gue. Wah, ada berani. Ini kita gitu juga. Kembali singkat aja. Jadi tafsiran daripada hukum puasa itu dari intinya di situ tuh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba. Gitu. Makanya gue 1 ayat bisa 2 jam nih. Itu baru gitu aja ya. Insya Allah nanti kita berikutnya kita inikan lagi. Jadi di sini makanya peranannya puasa diurutkan, makanya dipanggilnya gitu tuh. Ya ayyuha. Itu ya munada artinya. Ya harfun nida, kalau orang dipanggil ada yang manggil. Haji Udin yang dipanggil, saya yang manggil, gitu urutannya. Ya harfun nida, arti harfun nida urut manggil, berarti yang dipanggil siapa? Ya ayyuha allazina amanu, orang yang beriman. Kita nih, makanya kalau ada teman kita yang nggak beriman, dikagak puasa, biarin aja. Namanya di kantor, kan di kantor ada yang Kristen, ada yang Buddha, kan? Ada yang Konghucu, macam-macam. Dia nggak puasa, ngomong kagak diundang, nggak dipanggil. Biarin aja. Teman saya pastor nggak puasa. Ji, gue ke rumah lu, gue ngerokok nih ya. Ngerokok aja. Tapi jangan depan gue tabok lo. Nggak ada sopan namanya. Gitu. Ya kan teman saya pastor. Nggak ada kewajiban. Kagak ada kewajiban. Yang dipanggil, ya ayyuhallazina. Nah kita nih yang udah dipanggil, manfaatin apa? Jalanin puasa. Ada yang kata, Ji gue
sakit mah. Ada murid kita, gua nggak puasa, sakit mah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang begini, sumu tasihhu. Lu yakin nggak? Kalau yakin lu jalanin. Enggak deh, gua ntar melintir. Nah lu jalanin udah bisa melintir. Iya kan? Jalanin dulu. Iya deh, tapi besok gua jalanin katanya. Udah bulan puasa yang dulu. Nih ada satu kasus suatu kejadian begitu. Minimal lu mati lagi puasa. Ya umpamanya kan ada yang kayak anak-anak kecil nih, Pak, perutnya jam 12 udah melintir, Pak. Bawanya nih, lu terusin. Jangan, anak kecil suruh buka. Dan habis buka, terusin lagi. Kenapa? Pedagogik buat dia. Nah lu udah tua bangkokan, gue paksa. Nah udah tua bangkokan masih kayak anak kecil. Melintir, sakit mah, buka. Aku asli. Ya udah jalanin. Nah dijalanin. Nih dulu murid kita jalanin. Akhirnya jalanin. Sakit gitu. Lu mati lagi puasa gua kata. Masuk surga lu. Oh betul. Iya, dikuatin. Asar melintir lagi. Sampai buka puasa. Buka puasa jangan ngancem gua kata. Perut kita lagi istirahat, pencernaan. Ini kan kagak kita buka puasa ngancem. Kolak, cacina, lontong, bakwan, dimasukin semuanya. Kan kita ngancem. Begitu habis makan, maghrib udah 6:30 liwat. Begitu habis maghrib, salat maghrib, nggak terawih ya. Kenapa? Itu nggak pakai prosedur. Coba kita pakai yang Rasulullah. Ini kita kadang-kadang kan begitu. Yang Rasulullah kerjain, kita kagak kerjain. Yang Rasulullah tinggalin, malah kita kerjain. Itu. Allahu Akbar. Kembali kepada situ. Ya akhirnya kerjain. Sampai 3 hari dimelintir. Lo mati masuk surga. Kok saya bilang begitu? Nah iya. Nolong kedal puasa. Puasa jaminannya Allah kata ana ajzi, gue yang balas. Lo nggak pengen? Oh ya gitu. Bini kita suruh buka aja. Lo jangan turutin bini lo. Gitu. Akhirnya terus 2023 yang lagi Covid tuh 22 setelah habis. Ngapain? Baik. Lu ke dokter? Kagak. Gua nggak ke dokter katanya. Lu suruh puasa tahun 2022 katanya. Sekarang coba. Allah Ta'ala nggak diem. Lihat apa niat ikhlas lo. Gitu. Apa niat iktikat lo. Kan ada ayatnya. Innallaha alimum bizatis sudur. Innallaha, sesungguh Allah alimun. Alim itu bukan alim. Alim itu sifat mubalaghah. Tahu. Yang jangan yang di hati lu aja ditahu. Alim bizati sudur, yang ada kertek kerenang di hati. Alhamdulillah baik ji. Nian gue nggak kayak minum obat, gue kagak minum ini. Gue lihat lu juga ngerokok katanya, paru-paru lu bagus juga katanya. Kita perokok berat, tapi puasa ini ringanan, cuma 1 bungkus. Habis maghrib buka puasa 2.
Bisa isya, habis tarawih 2. Ntar malam mau tadarus 2. Gitu. Bisa tahajud, tambahin 11 lagi 2. Bisa sahur 2. 10. Ringanan. Lah iyalah. Saya mah cek lengkap. Kalau dokter suruh berhenti, gue berhenti. Kenapa? Spesifik ilmunya. Karena dia yang tahu kan. Gitu. Kembali kepada aspek daripada hukum puasa di situ. Jadi ada yang sunat, ada yang hukum puasa wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Tuh yang haram tuh. Kita nggak boleh puasa di hari tasyrik. Kita puasa juga dapat dosa. Nah, itu begitu. Dan lain-lainnya. Insya Allah ya kita akan ini. Itulah. Jadi apa yang kita patut sadari, yang kita patut syukuri, kita masih diberikan umur panjang. Nih, saya juga nggak tahu. Ya, kemarin saya di Kebon Baru, nuju hari di sini, badan hatu. Buka puasa hari Ahad di Kebon Baru, Al Quran. Mana hujan lagi, untung si Ipul sama si ini katanya udah naikin Grab aja Ustaz, katanya hujanan, jadi keburu juga ketemu Majudin sini, ya, gitu. Biarin orang dari Mubarakah biasa habis tarawih baru ke situ. Di sini saya bilang buka puasa terus langsung tarawih. Gitu. Alhamdulillah sono keburu, sini keburu, ya. Kenapa? Karena Al Quran udah jalan 15 tahun kelilingan itu ke Cirebon, Sukabumi, ya. Memang anggotanya begitu. Kemarin Kebon Baru diambil. Jadi udah bulan yang ke-155. Alhamdulillah ya, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita udah memasuk hari yang ke-5 bulan puasa, bahwa puasa Ramadan ini jangan sampai ditinggal. Kalau baru ditempel koyok aja sih. Lo ngapa nggak puasa? Koyok diunjukin. Ada kan orang, ngapa? Gitu. Boh, nggak beda deh maksudnya ini dengan udah kalau dibandingkan sama Nabi udah kagak deh. Nabi Muhammad SAW perang Badar tuh lagi puasa. Coba sahabat, makanya mental imannya mental baja. Bayangin. Ada seorang anak udah masuk Islam ikut Rasulullah membunuh orang tuanya. Bagaimana ya Rasulullah? Saya nggak tega bunuh orang tua saya. Tapi orang tua saya gue mau bunuh anaknya. Tugasnya tuh perang Badar begitu. Lo ngikutin agama Muhammad yang baru, gua bunuh lo gitu. Kata anaknya, saya Rasulullah nggak enak. Kamu lari-lari aja deh. Itu tugasnya begitu tuh anaknya bapak. Kenapa? Dalam perang Badar tuh. Anaknya kata, kalau kamu nggak tega bunuh orang tua kamu, tapi dalam hukum halal, karena bukan orang tua kamu lagi nanti. Udah kamu ngindar-ngindar aja, lu kejar tuh. Emang tujuannya pengen bunuh anaknya nggak mau bunuh orang tuanya, nggak tega. Kata Rasulullah, kamu hindar-hindar aja. Itu kok dalam perang Badar tuh banyak ceritanya. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, ditabas lehernya sampai bukan kamu, bukan, nggak apa-apa yang lain. Yang lain kan dalam peperangan kan boleh gitu. Teman anaknya nggak tega gitu, ya Allah. Dah, mudah-mudahan ya kita kembali kepada inti daripada puasa kita ini, jaga deh. Kalau istilah baru sakit-sakit aja barunya enggak yakin, apalagi baru sakit-sakit pilek, lagi baru sakit suara, nggak ada hubungannya. Begini gitu men. Yang ada mah aja tuh begitu saya paksain. Terus ngapa? Kalau mati lu masuk surga. Oh bener ya? Iya. Akhirnya kagak mati sampai sekarang. Sampai sekarang kagak mati itu. Gitu lah. Ya kita gunakan. Mudah-mudahan udah jam 1 lagi dikit ya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi dari segi hukumnya udah.
yaitu nanti dari segi aspek apanya. Inilah yang saya bisa dapat sampaikan. Mudah-mudahan puasa hari ini kita ikhlas, kita jalankan dengan penuh ikhlas, keikhlasan, dengan niat yang mukhlisin, insya Allah menjadi amal ibadah kita yang akan kita terima sebagai deposito kita di akhir hayat. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Itu cukup kecil ya. Udah syukur di ini katanya kok masih kebanjiran juga, ya kan? Udah syukur nelayan-nelayan kok masih selesai. Yang menjadi pertanyaannya itu kan tadi kenapa masih banjir? Kenapa yang di nelayan masih juga? Ya, gitu. Apakah kurang? Apakah belum cocok pada bersyukurnya? Bukan ke situ larinya. Ya. Hidup ini adalah perjuangan. Gitu. Ada kan orang udah berdakwah, dia nyampein ayat Quran kok matinya kok apa? Di penjara. Nah, apanya yang menjadi permasalahan atau begini yang dikatakan gitu. Hidup kita adalah perjuangan. Masalah yang gaib bukan urusan kita. Masalah yang gaib allazina yu'minuna bil ghaibi, udah kita kalau urusan masalah gaib yakinin aja, percaya aja, beriman aja. Kenapa? Salah satu daripada rukun iman al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ukuran keimanannya gimana? Kalau kalian dapat baik, syukur. Nah sekarang gua udah bersyukur dapat ini. Yang jelek kan udah kita iman bi qadarihi wa khairihi wa syarrihi. Kalau kita terima al-gismatu biridhaillah jadi pahala. Kalau kita yang gerutu enggak jadi pahala. Nah, kesana larinya ke iman. Ya. Jangan larikan kata udah kita bersyukur sampai ini. Nah, mungkin nanti kalau yang syukurnya masih salah ya harus koreksi. Gitu. Ini kembali kepada kekuatan daripada buat orang sendiri iman kita ini. Gitu. Fa iza wajada, apabila mendapatkan nikmatan syakara syukurin. Fa iza wajada musibatan, apabila dapat ujian, memang enggak terlepas manusia daripada ujian. Sabaro, makanya dikatakan al imanu nisfani, iman itu dua bagian. Panis pun fis syukri, panis pun fis sabri, larinya kepada iman kita. Tinggal kita mengejawantahkannya bagaimana dalam hidup. Lu syukur, insya Allah ditambah. Lu sabar, insya Allah wasawabuhu al jannah. Nah itu, ya. Jadi kembali gitu. Jadi kita gini, ya udah kita tinggal rasain aja negara kita begini. Sekarang apa? Yang kita lawan nih teman kita yang munafik. Tuh. Kenapa? Zaman Nabi Muhammad SAW mau perang Uhud aja makanya kalah tuh begitu. Satu enggak dengar kata, kedua orang munafiknya banyak. Itu. Dah, enggak jauh-jauh deh. Jadi itu ya kembali ya Pak Ustaz ya. Mudah-mudahan kita kembaliin kepada kalau apabila dapat yang nikmat syakar, syukurin. Insya Allah. Wafi musibah, bala, wabah semuanya sabaro. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita insya Allah Allah tukar lagi. Ya. Dan Allah Ta'ala jadikan sawabuhu wasabru sawabuhu al jannah. Andai kata kita meninggal itu kembali. Jadi enggak semata-mata langsung dapat banjir lu syukurnya kagak bener. Nah gitu. Oh segala nelayan dipaku-paku enggak bener. Nah orang yang main orang atas. Ya. Yeah. Nah kepala desanya aja udah kayak nean. Ya. Masya Allah. Udahlah saya nggak jauh-jauh. Jadi kita kembali bila kita dapat man u'tiya nikmatan fata yaskur suli bawalam yaskur. Kalau kita dapat nikmat syukurin. Syukurnya ya semampu kita. Kalau dia dapat musibah jangan dikaitkan bahwa orang yang dapat musibah dia kagak syukur. Gitu. Jadi kembali kepada keimanan kita, mudah-mudahan dapat nikmat, syukurin terus semampu kita dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah.
Jadi jangan dipukul rata bahwa orang yang dapat musibah. Nah, kok gitu kan orang Palestina dan hampir kapan hari kiamat tuh Zionis Israel memang kagak mau. Entar juga dihabisin cetan senjata seminggu habis dibombardir lagi. Makanya Yasir Arafat sampai mati. Tuh ya kalau bicara-bicara ini. Jadi tugas kita sekarang dapat nikmat kita syukurin, dapat musibah kita sabar, kita hadapi dengan kesabaran. Al-ghizmatu biridhaillah, innallaha wa ta'ala, ganti dengan waktu-waktu yang mendatang. Itu ada lagi gak?